Pemain baru datang, itu juga menambah opsi lagi. Jadi ya semakin lengkap tim kita, semakin banyak pilihan, semakin banyak kemampuan rotasi yang bisa dimainin oleh STY. Tujuannya jelas, 3-3 ataupun 3-1. Tapi saya sih kayaknya optimis sih, 3-3 kita bisa 3-3 ya? dapat di laga away. Ya kembali lagi, kalau kita lihat kemarin waktu lawan Australia, kan pertahanan kita diakui. Kita lihat Verdong malah kalau saya dapat Intip kesempatan oleh Romeni dapat bermain untuk timnas Indonesia, ternyata ini masalahnya. Saat ini belum ada titik temu dengan Ole Romeni. Nah, ini bukan berarti kalau dia nggak mau bermain di timnas Indonesia. Nah, ini mungkin dia masih membutuhkan waktu. Tentunya mengambil keputusan ini nggak hal yang gampang. Nah, kita juga tahu kalau di masa lalu seperti Justin Hopner, dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban yang pasti untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan kita tahu kalau prosesnya Meis dan Eliano juga agak mudah, juga membutuhkan waktu. Salah satu perbedaan signifikan dari timnas Indonesia era Sintayong adalah bersinarnya para pemain keturunan. Timnas Indonesia saat ini hampir 50% diisi oleh para pemain keturunan berdarah Indonesia, atau yang biasa disebut pemain diaspora. Pemain diaspora sendiri merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya. Kualitas tidak pernah berbohong, para pemain diaspora sukses memberikan kontribusi besar untuk negara asalnya, Indonesia. Terbukti, berkat para pemain keturunan, timnas Indonesia sukses lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah 50% lini ditempati, Sintayong bersama PSSI belum puas dan menginginkan yang terbaik untuk Indonesia. Salah satu lini yang tengah krisis dan dicari-cari adalah lini serang, atau yang orang kerap sebut sebagai striker. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun memang sudah mengisi lini depan dengan sangat baik. Namun, tentunya Sintayong dan PSSI masih menginginkan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia di kancah internasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghadirkan pemain keturunan yang berposisi penyerang. Ole Romeni menjadi salah satu nama yang sempat muncul dan menghebohkan jagat sepak bola Indonesia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, Ole Romeni berkesempatan untuk membela timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini kesempatan Ole Romeni bermain untuk Indonesia seolah hanya menjadi dongeng belaka. Ole Romeni belum memberikan konfirmasi terkait proses naturalisasi dirinya. Masih ada kesempatan untuk Ole Romeni dapat bermain bersama timnas Indonesia, meski belum jelas tindak lanjut dan titik temunya. Sebelumnya para pencinta sepak bola Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan. Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI, Ole Romeni, sepertinya bakal sulit untuk diproses. Kabar ini diungkapkan oleh salah seorang pesepak bola Indonesia yang memiliki banyak jejaring di antara para pemain diaspora, Yusa Nugraha. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa Nugraha, ia mengatakan bahwa Romeni juga masuk ke dalam radar timnas Belanda. Banyak yang bilang bahwa ia semakin kuat masuk ke dalam radar timnas Belanda, ucap Yusa. Menurut Yusa, minat timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam dua laga pertama timnya di Eredivisie 2024/2025, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dari ibunya, pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Namun, menurut Yusa, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Pasalnya, di barisan depan skuad The Oranje bercokol sejumlah nama seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Donyell Malen, Wout Weghorst, dan sejumlah pemain lain. Dengan situasi ini, Yusa menilai, peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangat terbuka. Menurutku, kita masih punya kesempatan menarik oleh Romeni ke timnas Indonesia, ucap Yusa.
Aku sendiri berharap ia memilih dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan, sambungnya. Selain itu, menurut Yusa, peluang Romeni untuk membela timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya, Ragnar Oratmangun, yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Ragnar mengaku terus berkomunikasi dengan Ole soal Indonesia. Ole mengatakan ke Ragnar bahwa ia saat ini sedang berpikir keras untuk timnas Indonesia, ungkap Yusa. Kabar terakhir soal Ole Romeni, ia pernah mengaku bahwa memang ada komunikasi dengan Erick Thohir. Hanya saja, Ole menjelaskan bahwa dia perlu mempertimbangkan berbagai hal. Pastilah, pemain penyerang kanan itu akan memprioritaskan panggilan dari timnas Belanda. Hal tersebut wajar mengingat umurnya yang masih muda dan banyak ruang peningkatan. Tapi harapan publik, Ole Romeni bisa realistis dengan pilihannya memilih Indonesia. Hal tersebut terpantau di media sosial Ole Romeni, kolom komentar setiap postingannya selalu diramaikan supporter tim Garuda. PSSI kian gencar naturalisasi pemain diaspora untuk perkuat timnas Indonesia. PSSI semakin serius memperkuat tim nasional Indonesia dengan naturalisasi sejumlah pemain diaspora. Kebijakan ini mulai pada tahun 2023, di mana lebih dari 10 pemain keturunan Indonesia resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Di antara mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Rafael Struijk, Mies Hilgers, dan Maarten Paes. Kehadiran para pemain ini telah memberi dampak positif bagi performa timnas Indonesia yang menunjukkan perkembangan signifikan. Naturalisasi para pemain diaspora dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas timnas, yang selama ini masih berusaha bersaing di level Asia. Kabar terbaru, Kevin Dix berpotensi menjadi pemain berikutnya yang akan menyandang status WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi rencana ini melalui akun Instagram pribadinya, menyatakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix sudah di tahap akhir. Selain Dix, Hairul Riedewald juga masuk dalam daftar target naturalisasi PSSI. Hairul yang memiliki posisi fleksibel di lapangan, telah lama dirumorkan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Naturalisasi pemain diaspora perkuat skuad Garuda. Harapan, kehadirannya dapat memperkuat lini pertahanan sekaligus menambah pilihan taktis bagi pelatih Shin Tae-yong. Tidak hanya Dix dan Riedewald, Pascal Struijk dan Ole Romeni juga menjadi incaran PSSI. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath.